Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini barokah bagi kita semua. Pertemuan kali ini saya akan membicarakan teknis dari kuliah AKD. Ya, kita sudah memasuki minggu ke-9. Ya, ini kemarin rencana perkuliahan yang sedikit banyak mengalami perubahan, tapi materinya berkaitan dengan ini. Nah, di pertemuan ke-8 kemarin kita sudah memasuki untuk analisis SWOT. Nah, di hari Minggu ini kalian melakukan penyelesaian laporan akhir. Ya, mungkin ada beberapa yang belum koreksinya belum saya kembalikan. Silakan tapi dibaca melihat berdasarkan hasil review yang sebelumnya. Jadi tidak perlu menunggu revisi dari saya. Mungkin ada hanya tinggal tugas terakhir yang belum saya kirim kembali. Oleh karena itu silakan tetap mengerjakan bab-bab selanjutnya dari laporan akhir. Oke. Nah, pengumpulannya nanti dilakukan di pertemuan ke-10. Oke. Jadi di pertemuan ke-10 itu kalian mengupload tugas akhir dan presentasinya, PPT-nya akan kalian upload di pertemuan ke-11. Oke. Nah, jadi masih ada waktu 2 minggu untuk menyelesaikan itu semua. Ya. Nah, tugas akhir kuliahnya apa saja sih? Tugas akhir kuliah dari AKD ini ada 4. Yang pertama laporan dokumen yang jadi laporan akhir, yang dari mulai hasil analisa, dari profil, wilayah, potensi masa, dan perencanaan wilayah. Nanti dikumpulkan, yang fix itu ketika UAS, namun yang sementaranya dikumpulkan minggu depan. Oke. Nah, kemudian jurnal. Nah, jurnal ini dikumpulkan ketika UAS. Oke. Nanti penjelasannya akan ada di slide selanjutnya. Poster sudah dikumpulkan kemarin ketika UTS. Dan presentasi kelompok hasil nanti di depan dosen akan kita lakukan di minggu ke-13 dan ke-14. Oke, jadi silakan nanti di schedule-nya diingat-ingat oleh tiap anggota kelompok. Pertama kita akan membahas laporan akhir. Laporan akhir ini kemarin ya. Jadi dari pendahuluan, metode, hasil, potensi dan masalah, dan perencanaan wilayah hingga daftar pustaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, bukan menjelaskannya, mengingatkan kembali satu persatu apa saja isi dari setiap komponen ini. Yang pertama, kalian harus membuat cover. Nah, maka dibuat semenarik dan sebaik mungkin. Karena jika nanti hasil diskusi saya dengan Pak Adit, jika laporan akhirnya nanti dicetak, maka kalian harus memiliki laporan akhir yang menarik. Sehingga bisa nantinya jika dipajang di perpustakaan itu akan menjadi suatu yang bagus, yang akan menarik orang untuk membacanya. Oke, yang pertama untuk bagian pendahuluan itu berisi latar belakang dan tujuan. Nah, ini detailnya sudah saya berikan di review tugas mingguan, jadi silakan dilihat kalau untuk latar belakang dan alasan dilakukannya analisis kota dan daerah di wilayah kajian. Jadi bukan latar belakang dari tiap aspek, tetapi latar belakang secara keseluruhan. Mengapa dilakukan analisa karakteristik, mengapa perlu mengetahui potensi masalah di wilayah kalian, dan mengapa perlu melakukan perencanaan wilayah. Dijelaskan di satu latar belakang. Sedangkan tujuan itu berisi semua tujuan dari setiap analisa yang dilakukan. Jadi contohnya saya beri contoh, tujuannya adalah yang pertama adalah mengetahui kondisi fisik wilayah kabupaten mana, mengetahui kondisi fisik sosial dan seterusnya sampai akhirnya merencanakan wilayah berdasarkan potensi dan masalah dari wilayah kajian dan seterusnya. Oke, itu untuk pendahuluan. Semuanya sudah ada di tugas mingguan sudah saya review di sana. Untuk metode, jadi saya bilang kemarin, metodenya kan kemarin sudah saya komentari semua. Nanti di dalam laporan akhir dijadikan satu. Jadi di bagian data yang digunakan, tuliskan semua datanya. Jadi nanti data yang digunakan. A, data analisis karakteristik fisik atau data aspek fisik. Apa saja data aspek fisik? Kemudian data aspek sosial apa saja? Data aspek ekonomi apa saja? Dan seterusnya sampai data SARSAS, sarana prasarana, dan tata ruang. Oke, kemudian analisa yang digunakan. Jadi list semuanya. Jadi ketika aspek fisik, analisa apa saja yang diberikan. Ketika aspek sosial, apa saja analisa yang dilakukan. Dan seterusnya. Oke, jadi di metode ini menuliskan semua data dan analisa yang kalian sudah pakai di tugas 1 hingga tugas terakhir, tugas 6. Oke, itu. Nah, untuk hasilnya adalah karakteristik wilayah dan analisis wilayah. Jadi ini ada hasil ini
menggabungkan semua hasil yang sudah kalian buat di tugas mingguan. Jadi karakteristik wilayah berisi narasi dari data-data. Jadi nanti karakteristik wilayah, pertama, 1, aspek fisik, apa saja karakteristiknya. 2, aspek sosial, apa saja karakteristik wilayahnya. Seterusnya sampai karakteristik tata ruang yang ada di wilayah kalian. Nah, analisis, jadi ditulis semua analisis. Jadi analisis wilayah, analisis wilayah, aspek fisik, analisisnya apa? Aspek sosial, analisisnya apa? Dituliskan semua. Jadi hanya tinggal copy paste. Oke, copy paste kalau sudah buat. Kalau belum buat ya harus buat dulu. Ya, itu yang perlu kalian pahami. Jadi kemarin kalau ngejakan tugas mingguannya sungguh-sungguh ya tinggal copy paste saja sebenarnya. Tapi kalau membuatnya main-main ya silakan diperbaiki kalau mau dapat nilai bagus. Kalau tidak mau ya saya sendiri tidak masalah, itu hak kalian untuk mendapatkan nilai jelek. Kemudian potensi masalah, di bab selanjutnya ada potensi dan masalah. Nah, di sini kalian nanti membagi dua, potensi wilayah kalian dan masalah wilayah kalian. Pak, berapa jumlah potensi dan berapa jumlah masalah yang dituliskan? Terserah kalian. Seberapa baik kalian dapat menyimpulkan apa potensi wilayah kalian dan apa masalah kalian. Ingat, setiap potensi dan setiap masalah nanti dijelaskan mengapa kok itu bisa menjadi potensi, mengapa itu menjadi masalah, dan perlu dituliskan bukti-buktinya. Bukti-buktinya dari mana? Dari hasil karakteristik dan analisa yang sudah kalian buat. Jadi, kalau nanti di laporan ada tulisan potensinya adalah tambak atau misalnya udang, potensi udang, tapi di karakteristik dan analisis yang kalian buat tidak ada bicara itu, berarti itu bukan potensi wilayah kalian. Ingat, setiap potensi dan masalah harus berdasarkan karakteristik dan analisa yang dibuat, bukan dari koran, bukan dari berita, atau katanya, atau menurut pendapat pribadi kalian karena kalian adalah warga asli sana misalnya, itu tidak bisa. Oke, itu. Nah, terus selanjutnya perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah itu kalian awali dengan analisa SWOT. Oke, jadi dari analisa SWOT berdasarkan potensi dan masalah. Itu ya adalah faktor internal dan kalian coba membuat kira-kira eksternalnya apa. Nah, setelah itu kalian membuat strateginya apa. Jadi kalian ingin yang mana? Mau mengakomodir setiap potensi atau mengakomodir permasalahan dari wilayah kalian. Oke, nah setelah dapat, nanti dari hasil analisa SWOT itu kalian menyimpulkan kalian akan ingin melakukan perencanaan apa. Nah, minimal itu ada 2 perencanaan. Nah, perencanaannya nanti boleh, dua-duanya itu. Jadi perencanaan 1 itu tentang potensi, perencanaan 2 tentang potensi itu boleh. Atau perencanaan 1 dan perencanaan 2 tentang masalah boleh. Perencanaan 1-nya potensi, perencanaan 2-nya masalah pun boleh. Silakan, minimal 2. Lebih dari itu boleh, Pak? Boleh juga, silakan. Tapi yang diwajibkan di sini minimal 2 perencanaan wilayah. Oke. Untuk daftar pustaka, silakan tulis semua daftar pustaka. Jadi tinggal copy paste dari semua daftar pustaka yang sudah dibuat dari setiap tugas, termasuk nanti misalnya kalau ada tambahan ketika menganalisa potensi masalah dan perencanaan wilayah. Nanti dimasukkan semua, ditulis sesuai dengan penulisan Dapus yang benar. Oke, silakan belajar untuk menulis ini karena kalian sendiri akan menulis skripsi. Jadi jangan menulis daftar pustaka saja, seorang sarjana tidak bisa. Oke, silakan tolong belajar membaca. Oke, itu untuk laporan akhir. Laporan akhir ini nanti dikumpulkan paling lambat Minggu tanggal 13 Desember 2020 di folder psikologi pertemuan ke-10. Oke, jadi minggu ini kalian menyelesaikan. Jadi masih ada waktu kurang lebih hampir 2 minggu untuk menyelesaikan laporan akhir. Oke, laporan akhir kalian. Kemudian nanti diupload di pertemuan ke-10. Oke, nanti ada foldernya. Ada di bagian pengumpulan laporan akhir. Silakan perwakilan dari kelompok saja yang mengumpulkan. Nah, nanti bila ketika presentasi akhir, nanti kalian di presentasi akhir itu kalian mengumpulkan printout dari laporan akhir, printout laporan akhir, fotokopi saja, bentuknya fotokopi. Nah, kemudian kalau ada revisi dari dosen, dari dosen ada revisi, ada review apa yang perlu diperbaikan, silakan diperbaiki. Kemudian nanti laporan akhir yang fix akan dikumpulkan ketika UAS. Ya, nanti kalau ada perbaikan, jadi nilainya ada 2 laporan akhir ini. Jadi nilai sementaranya itu adalah ketika minggu besok tanggal 13 Desember itu dikumpulkan, itu nilai sementaranya. Nah, ketika direview, ketika presentasi akhir,
laporannya ada yang perlu diperbaiki dan kalian perbaiki, maka nilai kalian akan bertambah. Tapi jika tidak diperbaiki, maka nilai kalian sama seperti apa yang dikumpulkan di hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020. Oke, selanjutnya berkaitan dengan jurnal publikasi. Ya, ini sebagai salah satu. Jurnal publikasi ini nanti kalian membuat 2 jurnal publikasi berdasarkan hasil dan analisa yang dibuat sendiri. Monggo silakan kalau kalian sudah membuat sebuah analisa di salah satu aspek kemudian dijadikan jurnal, boleh. Kalau kalian ingin membuat jurnal lain berdasarkan potensi masalah pun boleh, berdasarkan perencanaan yang dibuat pun boleh. Tapi ingat, syaratnya adalah yang dibuat oleh kelompok kalian. Oke, nah formatnya seperti apa? Silakan searching coba di internet. Oke, kalian jangan terlalu coba untuk memanfaatkan teknologi yang kalian miliki. Ya, kalian punya HP yang canggih-canggih, internet yang sudah diberikan oleh pemerintah, silakan dimaksimalkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya coba cari format jurnal itu seperti apa sih? Nah, silakan kemudian dibuat sesuai dengan format jurnal itu. Nah, nanti untuk nama penulisnya, nah, karena kalian ada 2 jurnal, maka silakan kelompok kalian itu dibagi 2. Jadi misalnya ada 14 orang, berarti 7 orang di jurnal 1, 7 orang di jurnal 2. Oke, dan yang paling penting jangan plagiat. Ya, apalagi mengirimkan jurnal hasil publikasi orang lain. Jadi saking malesnya kalian mengirimkan jurnal yang kalian dapatkan di internet, kemudian tinggal ganti nama penulis, kalian kirim ke saya. Oke. Atau dikirimkan untuk tugas ini. Nah, itu langsung otomatis nilainya E untuk semua. Walaupun Pak, kalian ada 14 orang, yang 7 orang buat sendiri, yang 7 orang ngirim publikasi orang lain, plagiat, tetap semuanya E. Jadi silakan bagaimana kelompok kalian bisa melihat. Jangan sampai salah satu anggota kalian, salah satu teman kalian di dalam satu kelompok melakukan plagiat. Ya, kalau satu orang plagiat, maka otomatis semuanya E. Ingat sekali lagi, ini tugas kelompok, kerja sama kelompok. Nilai individu hanya minoritas sekali di sini. Oke, nilai individu hanya dinilai ketika presentasi saja dan ketika tanya jawab dengan dosen. Nilai yang lain adalah nilai kelompok. Jadi kalau kelompok kalian semaunya ada yang melakukan plagiat, maka silahkan terima nilai E otomatis untuk sekalian semua. Oke, itu tujuan publikasi. Dikumpulkannya nanti ketika UAS. Jadi ini masih agak panjang waktunya sampai ketika UAS. Nanti tidak. Nah, jurnal publikasi ini bukan jurnal untuk jawaban UAS. Jawaban UAS nanti kalian hanya mengirimkan laporan akhir. Jadi setiap orang mengumpulkan laporan akhir yang fix ke dalam jawaban UAS. Tapi untuk jurnal publikasi nanti ada folder khusus. Oke, folder khusus yang di mana kalian harus mengumpulkannya di sana. Silakan perwakilannya saja. Boleh ketuanya, boleh anggotanya untuk mengumpulkan jurnal. Jadi kalau ada 2 jurnal mungkin ketua dan anggota yang mengirimkan atau 2 anggota yang mengirimkan jurnal publikasinya. Itu ya. Nah ini. Oke. Nah untuk presentasi kelompok, nah ini saya belum menjelaskan juga. Presentasi kelompok itu pertama berisi. Ya isinya itu apa saja. Nanti contohnya akan saya berikan di Zoom minggu depan ya. Kita akan buat Zoom untuk ini. Jadi presentasi kelompok itu berisi apa? Yang pertama, karakteristik dari analisa dari tiap aspek. Jadi kesimpulannya aja. Apa kesimpulan? Tidak perlu semuanya kalian masukkan jebret, tapi tinggal apa kesimpulannya? Apa spesifik kesimpulannya? Apa sosial? Apa ekonomi, sapras, dan tata ruang? Setelah itu potensi dan masalah apa yang kalian temukan? Nah, kemudian analisis SWOT-nya bagaimana? Hasil A-nya apa? Kemudian perencanaan yang kalian buat itu seperti apa? Dijelaskan. Oke, jadi ada 4 ini yang kalian buat presentasinya. Jadi silakan bisa dibagi tugas dari sekarang untuk membuat presentasi kelompok. Dikumpulkannya paling lambat kapan? Dikumpulkan Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020 di folder psikologi pertemuan ke-11. Oke, di folder psikologi pertemuan ke-11. Nanti dikumpulkan di sana, ya, bisa ya. Nah, ini nanti akan ada di sana. Tapi kalau misalkan nanti ternyata ada perpanjangan waktu pun nanti akan saya beritahukan. Tapi silakan deadline-nya tanggal 20 Desember tahun 2020. Nah, presentasi kelompok itu akan kita laksanakan di minggu ke-13 dan minggu ke-14. Jadi setelah kalian membuat presentasi, kalian masih ada waktu 2 minggu, jeda 2 minggu untuk belajar. Jadi bagi yang awalnya tidak peduli dengan tugas kelompok, silakan pelajari semuanya.
Oke, karena penilaiannya nanti semua aspek. Jadi tidak peduli kamu tuh, Pak saya itu hanya bagian bikin peta. Ya, itu dosen tidak memperdulikan itu, karena bagi dosen semua mahasiswa itu mengerti apa yang dikerjakan. Jadi kalian harus paham semuanya. Nah, presentasi dilakukan secara offline di kampus. Oke. Waktunya gimana Pak? Nanti akan kita undi. Oke, minggu depan akan kita undi. Nanti saya minta perwakilan. Kalau tidak ada perwakilan berarti saya yang sendiri yang mengundi. Ya, jadi apapun hasilnya silakan diterima. Nanti akan saya buat dokumentasinya, videonya, proses pengundiannya. Silakan kalian lihat. Oke, presentasi dilakukan secara offline di kampus. Nah, bagi yang tidak bisa hadir, misalnya kalian di luar kota atau kondisinya sedang sakit, saya berikan untuk melakukan secara online. Tapi syaratnya harus siap. Jadi kalau kamu dapat presentasi jam 10, maka kamu harus siap dari jam 9 atau setengah 10. Ya, jadi tidak ada toleransi. Misalnya kamu, waduh Pak, saya lupa Pak, saya terlambat Pak, maaf Pak, nanti saya bergabung ya jam segini Pak, saya baru bisa bergabung setengah 11. Silakan bergabung, tapi kalau sudah lewat kamu tidak mendapatkan nilai apapun. Oke, tidak bisa mendapatkan nilai individu, atau misalnya kamu bergabung pas sudah mau ditutup, kamu dapat nilai presentasi kelompok, tapi tidak ada nilai individu, baik pertanyaan dari dosen ataupun presentasi yang kamu buat. Dan juga tidak ada alasan sinyal. Ya, jadi kalau kamu merasa kamu ada di luar kota, nggak ada sinyal di sana, coba dari sekarang kamu cari lokasi yang bisa sinyalnya itu bagus, yang tidak akan putus-putus, cari tempatnya. Nah, dan perlu diingat juga, kuota bantuan belajar itu kan ada. Jadi jangan dihabiskan untuk yang lain, tapi ketika dapat presentasi kelompok mukapan, coba jangan dihabiskan dulu, tetap harus ada kuota bantuan belajar itu untuk presentasi kelompok. Karena ini berkaitan dengan nilai UAS. Oke, nah bagi yang tidak bisa hadir, nah ini ya, bagi yang nggak bisa hadir, apapun alasannya, kecuali ada hal yang sangat urgent, misalnya orang tuanya, adiknya, kakaknya itu meninggal dunia, itu beda cerita. Kalau dia sakit keras yang dimana kamu itu di off-name tidak bisa pegang HP, itu beda cerita, nanti akan ada konsekuensi yang lain. Tapi bagi yang bukan karena itu, misalnya lupa, alasan nggak ada sinyal, dan seterusnya, maka tidak ada pergantian hari presentasi. Oke, jadi saya harapkan kalian semua mulai menjaga kesehatan diri dari sekarang. Diri dan keluarga dari sekarang. Oke, jangan, ya cobalah untuk menjaga kesehatan kalian. Ya, setidaknya sampai presentasi kelompok ini selesai. Karena nilai UASnya dari situ. Kamu tidak ikut, maka tidak ada nilai UAS. Jadi ya, kalau kamu sudah tidak ikut UAS, kamu tidak ikut mengerjakan tugas kelompok, ya sudah pasti kamu tidak akan lulus mata kuliah AKD. Silakan ketemu tahun depan. Oke, nah terus setiap kelompok nanti mencetak satu saja laporan akhirnya. Jadi laporan akhir yang sudah dikirimkan itu dicetak, fotokopi saja, print fotokopi tidak perlu dijilid. Untuk apa? Untuk bagi dosen tamu, ya kan? Dosen tamunya nanti insya Allah ada 3, ada Pak Hamim, Bu Fitya, dan Pak Danar bisa membaca laporan akhir kalian itu seperti apa. Jadi biar bisa di cross check juga bagi mereka, kamu presentasinya apa, di laporan ada tidak. Ya, jadi untuk dilihat itu. Jadi kalian tidak hanya presentasi asal, tetapi berdasarkan apa yang sudah dibuat, bukan tiba-tiba ditambah-tambahkan berdasarkan hasil searching kalian. Udah, presentasi kelompok itu nanti maksimal 30 menit. Setelah itu ada tanya jawab dosen, yang mungkin maksimal satu kelompok itu durasinya 1,5 jam. Maksimal, tergantung dengan tanya jawab dari dosen. Nah, satu harinya ada berapa kelompok, nanti akan saya diskusikan dulu dengan Pak Adit mengenai waktunya berapa hari kita akan melaksanakan ini. Nah, untuk urutannya itu bukan berdasarkan kelas, tetapi nanti semua kelompok, ada 21 kelompok akan diundi. Jadi belum pasti kelas F itu terakhir, kelas A itu pertama. Oke. Nah, untuk presentasi nanti dilakukan oleh tiap anggota. Jadi makanya dalam 30 menit itu silahkan bagi slide-nya nggak usah banyak-banyak, dikhususkan tidak perlu tulisan, ya jangan banyak tulisan. Coba kemudian berlatih untuk presentasi. Berlatih untuk presentasi. Oke, berlatih untuk presentasi. Karena nanti ada nilai presentasi tiap individu. Oke, dan setiap individu harus memahami apa saja yang sudah dibuat. Jadi laporannya itu nanti dibaca. Presentasinya itu nanti dilihat semuanya. Karena nanti pertanyaan dosen itu random. Dosen misalnya Pak Danar mau nanya, misalnya sini kalau saya Ismail atau Tegar misalnya.
Ismail Tegar itu di kelompoknya membuat aspek fisik misalnya, mereka berdua. Tapi Pak Dana langsung nanyanya pertanyaan tentang aspek sosial untuk mereka berdua. Itu mau tidak mau harus bisa menjawab. Oke, tidak bisa alasan Pak saya kemarin buatnya fisik Pak. Nah, itu nggak bisa. Oke, karena ini tugas kelompok, kalian semua harus memahami apa yang kelompok kalian buat. Oke, itu nanti ada nilainya. Nah, jadi nilainya apa? Nah, ini. Jadi ada kualitas presentasi, jadi presentasinya itu bagus nggak? File PPT-nya. Nah, itu yang pertama dinilai. Kemudian presentasi individu. Setiap anggota kelompok itu presentasinya gimana? Makanya kalau yang nanti secara online presentasinya harus ringannya bagus. Karena nanti kalau misalnya kresak gak jelas, udah langsung di-cut, diganti sama temennya. Oke, kemudian hasil tanya jawab kalian. Mampu nggak kalian menjawab pertanyaan dari tiap dosen? Oke, bisa dipahami ya. Jadi, oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan dengan saya langsung, bisa ketemu di kampus atau via WA. Itu saja untuk persiapan laporan akhir dan presentasi akhir kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.